أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من قرب ومن آجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند خلول الحديث الآمن. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عاصمة إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتئم. يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadirin sekalian, sebagaimana biasa pengajian kita 2 mingguan yang dipimpin oleh guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Mujahid Halim yang membahas kitab Safinatun Najah. Mohon maaf Pak Kiai, saya berapa hari alfa terus nih, ada urusan yang lain ya, mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini surah kitab Safinatun Najah mudah-mudahan jadi tambah ilmu kita dan jadi buat kita ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekian kepada Al-Mukarram, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyil mustafa Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa zikrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumi liqa. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim, para tokoh, nah khususan Akhina Fadil Al-Ustaz Haji Muhammad Ali yang tadi sudah menjadikan diri jati beliau sebagai wa khairul khatta'in at-tawwabu, sebaik-baiknya orang yang mempunyai kekhilafan kesalahan adalah orang yang taubat. Beliau tadi sangat takdim, sangat takdim, sangat tabarruk kepada kita sekalian. Beliau mengaku beberapa kesempatan beliau nggak hadir
karena sibuk ada urusan pribadi. Itu hal yang wajar. Kalau diakui berarti sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia adalah mengaku kekurangan kekhilafan. Itu sebaik-baiknya. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam ini setelah kita melihat kalender tadi, kalendernya, ternyata malam ini adalah tanggal 1 Rajab. Malam ini kesempatan bagi kita ada dua hal. Yang mampu puasa, tolong puasa. Yang mampu puasa. Yang nggak mampu puasa, apapun alasannya, gantilah dengan zikrullah, zikir. Tinggal pilih. Yang terbaik ya puasa, ya zikir. Yang terbaik. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Dari dulu sampai sekarang tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kalau itu dia. Maka nanti pada tanggal 27 Rajab itu ada tazkirah, ada peringatan yang namanya Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan, Mi'raj itu naik. Tidak ada salahnya kalau kita mengingat kembali. Kita ambil sirahnya, kita ambil hikmahnya. Ternyata hikmahnya itu Nabi menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'mini. Itu hikmahnya. Hasil finishing. As-sholatu, sholat itu mi'rajul mu'mini, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kita sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Berarti kita naik mi'raj 5 kali. Sehingga nilainya sehari semalam 17 rakaat. 17 rakaat itu sama dengan kita menghadap kepada Allah 17 kali. Di mana sholat kita diawali dengan bacaan yang sangat luar biasa, yaitu membesarkan nama Allah yang oleh ilmu fikih yang sudah kita bahas adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram dari dulu sampai kiamat nanti bunyinya hanya 2 kalimat. Allahu Akbar. Tolong. Jadi tolong sekali lagi. Di as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau orang mukmin pengen naik imannya, maka mau tidak mau harus menyempurnakan sholat. Mau tidak mau. Jadi sholat kita harus kita sempurnakan.
Di dalam sholat itu ada 3 kata yang perlu kita antisipasi. Yang pertama, as-sholatu, ada alif. As-sholatu di Al-Quran itu pasti ada alif. As-sholatu, aqimis sholat. Alladzina yuqimuna sholat. Semua yang berkaitan dengan kalimat sholat itu diawali dengan al. Ada apa gerangan? Nah, di situ orang yang mi'raj melalui sholat itu harus ma'rifat. Alnya namanya al-ma'rifat. Jadi ada al-nakirah, ada al-ma'rifat. Nakirah itu umum, ma'rifat itu khusus. Bapak kalau dapat undangan khusus spesialis seneng nggak? Seneng. Ya ini. Luar biasa. Jadi Pak Haji Muhammad Ali sudah marifat. Jadi marifat. Sehingga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil oleh Allah melalui kalimat abdun. Abdun. Tertera di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdun. Abdun itu artinya manusia yang ngerti sehingga mengabdikan diri. Jadi hamba itu mengabdikan diri, abdi. Yang diabdi adalah ma'bud, zat yang wajib disembah. Maka jangan heran kalau ulama-ulama mengartikan wa makna la ilaha illallah. Maknanya la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda, tidak ada yang disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. Tolong. Karena Allah yang telah memperjalankan asra kepada hambanya lailan di waktu malam, tidak di waktu siang, tapi di waktu malam. Yang dikandung maksud supaya hamba Allah itu yang mengabdi di waktu malam itu mempunyai ketulusan, keikhlasan, sehingga diberi waktu malam. Kalau siang banyak yang mengenal, banyak yang mengetahui. Apalagi naik kendaraan yang tidak pernah dilihat oleh manusia lain, yaitu buraq, barqun buraqun. Coba nanti Bapak analisa. Bapak sholat di malam hari dengan sholat di siang hari, itu khusyuk mana? Nah, sudah.
bebas dari pekerjaan, fokus. Itu di antara hikmahnya Lailah. Bahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholla fi khalwatin, siapa yang sholat dalam posisi sendirian di malam hari, walau rakaat, walaupun 2 rakaat, harramallahu jasadahu ala nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Satu di antaranya, maka disuruh puasa Rajab. Hadiahnya apa? Hadiah. Kalau Bapak Ibu pengen hadiah, maka lihatlah huruf yang ada di kalimat Rajab itu sendiri. Hurufnya hanya 3. Ra, Jim, Ba. Ra, Rojaba dimatikan rojab. Rojaba, rojab. Hanya orang daerah memanggilnya, menyatakan dengan bahasa rejeb, rejeb. Rojab dibaca, silakan aja, nggak ada masalah. Sehingga secara aklamasi jika mengumpulkan orang disebut rejeban, apa rejeban, silakan. Robnya itu diambil dari kalimat rahmatullah. Rahmatullah. Rahimah yarhamun. Rahmatullah. Artinya kasih sayang Allah tidak terbatas. Sifatnya umum bisa deh. Iya. Rahmatullah. Sehingga Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil oleh Allah di bulan Rajab sampai naik di atas 7 lapis langit diberi gelar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kalian hai Muhammad. Wa ma arsalnaka, ka-nya itu adalah dhamir khitab, illa adatul istisna, illa rahmatan, kecuali membawa rahmat lil alamin, bagi penghuni alam semesta. Mengapa? Karena penghuni alam semesta ini dijadikan oleh Allah dari Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad dari Nurullah. Itu di dalam hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan min nuri, aku ciptakan Muhammad itu dari cahayaku, wa khalaqtul aflak min nuri Muhammadin, dan aku jadikan cakrawala seisinya ini dari cahaya Muhammad. Kembali ilmu hakikat, ilmu hakikat. Maka Nabi Isa alaihissalam menyatakan di dalam kitab Injilnya, Innani Abdullah, atani alkitab. Aku ini hamba Allah, bukan anak Allah. Aku diberi oleh Allah kitab yang disebut kitab Injil. Di dalam Injil itu sudah disebutkan bahwa yakti akan datang min ba'di, sesudah aku, kata Nabi Isa, ismuhu
Ahmad, namanya Ahmad. Jadi tahu Bapak jeli, ternyata setelah dipelajari ulama-ulama salaf, Ahmad itu ismus sifat. Ahmad itu nama sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang terindah, sifat yang terbaik itu adalah fi'lus sholati. Fi'lus sholati, sholat. Maka namanya Ahmad. Alifnya qiyamus sholat, alifnya berdirinya orang sholat. Haknya rukuknya orang sholat. Ahmad, haknya rukuknya orang sholat. Mimnya sujudnya orang sholat. Dalnya tahiyatnya orang sholat. Itu hakikat nama Ahmad. Setelah lahir wujud, maka diberi oleh Allah, langsung yang memberi nama itu Allah lewat ibunda Sayyidatina Aminah Az-Zahra binti Abi Thalib, Abdul Muthalib itu binti Abdul Muthalib, menjadi Muhammad. Mengapa sifatnya Ahmad tapi orangnya Muhammad? Ayo bareng belajar. Mim pertama dari kalimat Muhammad itu Rasul Insan. Mim pertama dari Muhammad itu Rasul Insan, kepalanya manusia. Kira-kira kalau ada manusia nggak ada kepalanya, bilang apa? Bukan manusia. Ya, begitu. Itu min. Kemudian haknya Muhammad, haknya adalah dada dan tangan. Dada dan tangan itu haknya nama atau lafaz Muhammad. Kemudian mim kedua adalah batnul insan, perutnya manusia. Perutnya manusia. Dan dal adalah rijlul insan, kaki manusia. Sehingga menjadi sumbernya. Sifatnya namanya Ahmad, orangnya namanya Muhammad. Disebut di mana-mana. Setiap ada nama Allah pasti ada nama Muhammad. Sehingga Allah lewat Jibril membisikkan telinganya Sayyidatina Aminah dengan bahasa innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Hai Aminah, sesungguhnya engkau akan hamil dan yang kau bawa, kau kandung itu akan menjadi penghulunya Sayyidil Alamin. Jadi penghulunya, bahasa kitanya ini manusia sejata. Wa khairil bariyah, dan sebaik-baiknya manusia yang hidup dan melata di atas bumi, bariyah. Itu arti makna daripada Ahmad Muhammad, sehingga di mana-mana menjadi Mahmud, orang yang dipuji. Kalau Raja. Gini sekarang. Iya. Terima kasih. Jadi
Memnya, rohnya adalah rahmatullah. Jimnya jirmul abdi. Jirmul abdi artinya beban yang dibawa oleh para hamba. Jika Bapak mendalami jirmul abdi, beban yang dibawa oleh setiap hamba. Ada orang kafir 70 tahun melawan Allah, tidak percaya kepada Allah, kemudian masuk Islam. Orang kafir masuk Islam, 70 tahun kafirnya masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dosa kafirnya 70 tahun harus hilang. Itu artinya jirmul abdi. Begitu juga Bapak Ibu yang dosanya banyak, sehingga ada cerita di kitab Riyadhus Shalihin, ada orang membunuh orang 99, disempurnakan. Ada rohib, ada pendeta dimintai cara taubat boleh enggak, dijawab enggak boleh, dosamu terlalu banyak, maka dibabat sekalian jadi 100. Di situ. Ternyata setelah ketemu ulama Kiai Malik bin Dinar pada saat itu, dosamu apa? Membunuh 100 orang. Oh, masih kecil. Nah, itu masih dia bersabda hadis Rasul, inna rahmatallah wasi'un min dunubi. Rahmat Allah itu lebih luas daripada dosamu. Senangnya bukan main. Akhirnya dia taubat. Karena zaman dulu taubat itu harus ke Mekah. Zaman dulu itu orang diterima taubatnya harus mendudukkan diri, menempatkan diri di Mekah. Maka dia disuruh oleh Kiai Malik bin Dinar menuju ke Mekah. Di tengah perjalanan ternyata Israelnya datang. Dicabutlah oleh Israel, meninggal di tengah perjalanan dalam kondisi mencari taubat. Akhirnya malaikat azab dan malaikat rahmat rebutan. Lebih baik percaya daripada kan. Saya 100% percaya. Jadi malaikat azab pengen masukkan dia ke neraka karena dosanya membunuh 100 orang. Malaikat rahmat pengen membawa dia ke surga karena sudah taubat. Jibril disuruh turun. Bahasa kasarannya turun. Caranya gimana? Ukur perjalanan yang sudah dilakukan dengan perjalanan yang belum dilakukan. Banyakan mana? Setelah diukur oleh malaikat Jibril, disaksikan Mikail dan Israfil, ternyata perjalanannya menuju ke Mekah lebih 1 langkah daripada perjalanan yang belum dilalui. Hanya 1 khutbah. Dengan kelebihan 1 khutbah itulah malaikat rahmat membawanya ke surga.
padahal belum sempat ke Mekah. Jadi kalau jangan terus diambil, kalau gitu mumpung masih muda, gitu ya, perbanyak maksiat. Nanti saya tak maksiat, nanti kalau sudah tua baru taubat. Padahal ajal nggak ada yang nggak. Ajal nggak ada yang nggak. Nah, kalau bapak persis maksiat terus Israel datang, kira-kira masih lama. Di situ. Maka ajilu bitaubati qoblal maut, bersegera bertobat sebelum kedatangan maut. Maka bulan Rajab ini memberikan asumsi kepada kita, suruh dikir Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, watub alayya, terima taubat. Hanya 3 poin saja, sesuai dengan huruf yang ada di kalimat Rajab. Rabbi firli warhamni watub alayya. Kemudian huruf yang terakhir adalah ba. Ba diambil dari kalimat birrullah, 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 maha kebaikan Allah. Allah itu sangat baik. Kebaikan Allah sangat luar biasa. Lawan katanya bir adalah jahat, jelek. Kalau Allah itu punya sifat walaupun Asmaul Husna itu Jabbar, Qahhar itu ada, tapi nggak diperagakan bagi hambanya. Coba kalau Allah itu bahasa kasarannya itu misalnya, orang yang maksiat langsung pencet itu langsung. Percaya kan? Percaya kan? Baca sejarah. Nabi Musa itu Nabi Musa. Nabi Musa, kaumnya namanya Bani Israel. Dia ngajak santri-santrinya yang istimewa, 70 santri diajak kholwat. Kholwat itu menyendiri menuju ke Wadil Muqaddas itu, yaitu Jabal Turi Saina. Kemudian Allah turun, bahasanya Allah turun kalamnya. Ya Musa, hai Musa, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ataniyal kitab, aku akan memberi kamu kitab. Disampaikan oleh 70 muridnya, 70 muridnya andalan. Murid-muridku, tunggu sebentar, aku akan diberi kitab oleh Allah. Apa kata muridnya? Ya Musa, mengapa anak engkau aja yang diberitahu, sedangkan aku kau ajak kemari? Apa gunanya kau mengajak aku? Kau Bani Israel. Logikanya. Cobalah. Kalau gitu minta sama Allah. Jangan hanya kamu, tapi muridku ini, muridku. Cobalah Tuhanmu suruh nampak, melihat, biar aku ini melihat semua. Sehingga kalau aku melihat bahwa Tuhanmu memberi kitab kepadamu, aku saksinya.
Logikanya seperti itu. Karena itu menantang kepada Allah, maka langsung disambar petir. Langsung 70 santrinya yang hebat itu disambar petir. Dia kira-kira mati semua. Kesal. Nabi Musa kaget. Ya Rab, 70 santriku itu yang ngajak aku. Lah aku diperintah oleh engkau. Mengapa kau matikan semua? Coba. Terus apa minta? Tolong kembalikan, hidupkan kembali. Jadi ayat yang dibaca oleh imam kita ini, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu bacaannya. Nun sukun ketemu fa. Secara harfiah kun bisa fayakun. Ya, gitu. Jadi ada sistem bacaan, ada sistem penyaksian. Kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, ditanya oleh Nabi Musa, kamu tadi diapain? Diapain? Aku disambar petir, subhanallah. Terus, kamu mau disambar lagi apa? Oh enggak. Cukup sekali. Cukup itu. Itu cerita. Itu ada di dalam Al-Quran. Maka sesudah diberi kitab itu, Fa'budni, maka ibadalah kamu semua kepada. Tugas kewajiban kita kepada Allah hanya ibadah, nggak ada lain. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada abdi. Maka Rasul dipanggil oleh Allah dengan bahasa abdi. Asra bi abdi. Setelah sampai Mi'raj, kalau saya uraikan satu persatu artinya yang cukup. Maka buka itu. Jadi kalau Mi'raj itu ada di surat Al-Isra, Mi'raj itu ada di surat An-Najm. Jadi beda surat. An-Najm. Di sana diceritakan di surat An-Najm, ma kadzabal fuadu ma ra'a, ma kadzabal fuadu. Sekali-kali fuad. Fuad itu hati nurani. Ma kadzabal fuadu. Sekali-kali hati nurani itu tidak mau dusta. Hati nurani itu gak mau bohong, gak mau dusta. Bapak coba deh, Bapak coba nanti malam sahur. Nanti malam sahur gitu. Bahkan oleh Ustaz Haji Muhammad Ali, ayo puasa sahur semua. Tiba-tiba paginya dibikinin istrinya kopi, diminum. Diminum. Oleh tengok kanan, nengok kiri,
kiri, menghadap ke depan, ke belakang, nggak ada orang. Diminum kopi. Kasihan, istri sudah bikinin kopi. Setelah habis kopinya, ampasnya dibuang, gelasnya ditaruh di dapur atau dicuci. Kemudian jalan. Pak Ustaz, puasa ya? Jawabnya Ustaz, jawabnya puasa lah. Yang urusan apa? Apa kata hati nuraninya? Itu maka dabal fuadu marok. Sekali-kali si fuad itu, hati nurani itu tidak mau dusta. Sekali-kali. Yang dusta siapa? Yang dusta siapa? Yang ngaku dusta siapa? Lidah dan lisan kita ini. Maka ada pepatah, lidah tak bertulah. Jadi pandai bersilat lidah. Maka nanti di hadapan Rabb, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidahnya dikunci. Kembali surah Yasin. Al-yawma nahtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kasaba yaksibu itu melakukan pekerjaan. Dikunci. Karena Allah itu maha bijak, maha hebat, maha alim, maha tahu, maha segalanya, sampai 99 kemahaannya. Maka menunjuk apa ini? Tangan. Maka Al-Quran ini waktu kalimuna aidi, akan aku wakilkan lidah dan lisanmu terkunci, aku berikan hak kekuasaan bicara kepada kedua tangan. Tangan kita bicara. Percaya? Bisa? Tangan bicara bisa? Oh, sangat amat bisa. Kita aja bisa nyuruh tangan kok. Apalagi Allah yang menciptakan tangan. Gitu. Ada orang bisu. Apa namanya? Manggil. Setelah Bapak maju ke depan orang yang bisu tadi, orang yang bisu bikin minta apa? Minta rokok. Tangan itu hanya bahasanya isyarat. Gitu. Kalau ini kalam, kalau tangan isyarat. Kalam itu bicara, isyarat. Jika ada sesuatu yang tadinya nggak bisa bicara, dikuasakan bicara, itu kebenarannya sangat amat diyakinkan. Jadi tolong, ya tolong sekali lagi. Nah, kita ini akan menuju ke sana. Diakui atau tidak, mau atau tidak. Karena di dalam persidangan itu harus ada saksi. Harus ada saksi. Maka Allah menyuruh kedua kaki kita jadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum. Aku beri hak sepenuhnya kepada kedua kaki untuk menjadi saksi. Saksi kita.
Bapak kemana saja, kapan saja, kakinya ikut ya? Kakinya ikut apa enggak? Oh itu hebatnya Allah. Bahkan ayat yang lain, julud itu semua kulit yang ada di badan kita ini ikut menyaksikan. Julud sampai diri kita ini marah sama kulit kita sendiri. Hal sahih itu kamu ikut-ikutan menyaksikan. Jawabnya kulit, antaqana Allah. Aku diperintah oleh Allah untuk bunyi. Kulitnya, kulit. Kita gitu. Maka kesempatan bulan Rajab ini, yuk bareng-bareng gitu minta ampun kepada Allah, lidahnya istighfar, hatinya ngaku itu ananda. Orang yang ngaku atas kesalahan itu pasti nyesel, Tapi kalau nggak ngaku, itu nggak bakalan nyesel. Jadi ngaku bukan. Sehingga ada Imam Hanafi, aku belajar sesudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, beliau menganjurkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta samsa wal qamar. Ya Allah, jauhkanlah aku ya Allah dengan dosa-dosaku sebagaimana Kau menjauhkan matahari di timur, bulan di barat, langit di atas, bumi di bawah. Jangan Kau temukan aku ya. Itu. Imam Syafi'i pada saat itu maka kelurakan ini wajhatu wajhiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku ke wajahmu ya Allah, ampuni aku ya. Itu bahasanya. Kan nanti minta tolong khususnya Akhina Fadil Al-Dahirullah Ustaz Haji Muhammad Ali, kalau terawih jangan tinggalkan itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Al-Dhalinamin, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya. Walaupun hanya beberapa rakaat, tapi yang tamak-nina. Karena tamak-nina adalah syarat sahnya sholat. Tamak-nina. Tamak-nina itu artinya ketenangan. Itu. Kalau guru-guru kan nggak tenang. Kalau guru-guru tenang apa enggak? Enggak. Kayak dikejar. Padahal nggak ada yang ngejar. Kalau itu minimal ini wajhatu wajhiyah. Mantap. Ini wajhatu wajhiyah. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah makan nilai boleh. Iya boleh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Saya pribadi istilahnya doa itu dari dan doa iftitah itu ada 5 hadis yang dikumpulkan jadi satu menjadi doa iftitah yang sempurna. Itu loh. Kalau mau diambil ya satu-satu aja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tapi doa iftitah kan redaksinya udah banyak yang beda-beda juga, tapi iya. saya pernah tahu untuk
Muhammadiyah sendiri dari kitanya beda. Nah, makanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu biasanya bahasanya itu ya. Selain Imam Syafi'i itu yang namanya golongan organisasi Muhammadiyah. Itu rata-rata Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu. Jangan terus baca apa begitu. Enggak boleh mengecilkan. Pokoknya baca apa saja ikuti aja. Yang penting baca. Terus makmumnya, kalau imamnya itu keras, cukup mendengarkan. Karena bacaan imam mewakili bacaan makmum. Itu paling enak. Paling enak itu sholat jamaah. Udah ngikuti imam, pahalanya sama dengan imam. Itu 27 derajat apa enggak itu antara 1 derajat 500 tahun dalam berjalan penuh dengan rahmat. Jelas? Kesimpulannya Rajab ada 3 huruf, Ra, Jim, Ba. Ra-nya apa tadi? Rahmatullah. Jimnya Jirmul abdi. Tolong diingat dicatat. Jirmul abdi, beban hamba yang membebani hamba dosa dan noda. Jirmul abdi itu yang banyak birrullah sehingga ada nama Abdul Bari gitu. Hamba Allah yang maha baik. Jelas? Mananya tadi? Ya. Itu tadi di surat Al-Isra kan ada Allazi asra bi abdihi lailan. Itu kriteria lailan itu jumlah itu Ustaz. Kriterianya lailan itu. Jadi ada yaum itu hari, lailan itu malam. Ada hari nahar, ada lail malam. Kumpul menjadi satu. Lailau wa naharo, sehari semalam menjadi 24 jam. Mulainya kapan? Min tulu'il fajris shadiq itu nahar. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, sehingga kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, sehingga disebut saumu yauman, puasa sehari. Kalau ditanya batasnya, min fajris shadiq ila ghurubis syamsi. Di mana kita berada? Gitu. Jangan mengikuti Arab udah maghrib kok. Kita belum maghrib jangan. Mengikuti daerah yang kita tinggal. Gitu. Satu ya. mengenai sesi ini juga mengenai ibadah atau yang seperti kita anjurkan mengenai puasa di bulan Rajab. Di beberapa saya pernah pelajari bahwa ini masih khilafiyah. Ada yang mensunahkan, ada yang memakruhkan, dan juga ada juga yang mengharamkan. Nah, kira-kira kita kan nggak boleh khususkan misalnya puasa untuk hari di bulan Rajab ini untuk hari misalnya tanggal 1 atau tanggal berapa nggak boleh. Jadi sehingga niatnya itu gimana Pak? Tolong. 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu ada bulan yang terpilih dan dipilih oleh Allah, namanya Arba'atun Hurum. Arba'atun 4 hurum yang dimuliakan. Di antara Arba'atun Hurum adalah Rajab. Pertanyaan Mas Hiro sebagai ketua umum Masjid Umar Ibnu Abdul Aziz, katanya diharamkan, ada yang mengharamkan, ada yang makruh itu.
puasa sunnah selain 5 hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Yaumul Tasrik 11, 12, 13 itu hukumnya yajuz dan sunnah, tidak ada yang haram. Haramnya hanya 5. Itu tandanya Nabi Idris itu puasa terus selain 5 hari. Itu Nabi Idris. Karena keyakinannya itu tinggi sampai malaikat heran. Malaikat turun, kamu tanyain Idris minta apa? Saking hebatnya puasa. Minta apa tadi? Israel datang tanya, Idris, kamu puasa siang hari, malam gak tidur, minta. Aku minta melihat surga biar aku lebih taat, dan aku minta melihat neraka biar aku tidak maksiat. Itu. Selain 5 itu ada yang wajib, yaitu bulan suci Ramadan, sebulan lamanya, itu sebulan lamanya. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Itu hukum puasa. Kalau Bapak Ramadan kau meninggalkan puasa, maka wajib qadha, tetap Ramadan niatnya. Gitu. Namanya qadha Ramadan. Jadi kalau saya saksinya atas pertanyaan Mas Heru, dan saya berani bahasa kasar karena Allah taruhan nyawa. Soalnya saya pernah baca ada hadis, nggak boleh kita puasa Rajab 30 hari satu penuh, itu makruh hukumnya karena nggak boleh menyamai dengan Ramadan. Nah, Rasulullah selama hidupnya itu puasa 3 bulan berturut-turut. Rajab 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, Ramadan 1 bulan. Itu Rasul. Itu. Maka Rasul tidak menganjurkan, karena takut memberatkan umatnya. Itu Rasul, ibaratnya Rasul itu di situ. Jadi Rajab 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, Ramadan 1 bulan, 3 bulan berturut-turut. Rasul pernah melakukan, walaupun hanya sekali dan tidak menyuruh terhadap umat. Nah, kesimpulannya, kalau kamu mampu, silakan. Kalau kamu nggak mampu, jangan. Dan niatnya untuk apa? Iya, niatnya. Niat itu wa mahallun niyati fil qalbi. Letak kedudukan niat itu di hati. Terserah hatimu. Maksud saya, niat puasa di bulan Rajab itu. Oh iya. Sekarang kalau bulan Rajab misalnya, nawaitu aku niat sauma ghadin, puasa besok mir Rajab, dari bulan Rajab. Nawaitu sauma ghadin mir Rajab. Cukup. Benar. Kalau sahabat nawaitu sauma ghadin min Sya'ban. Ramadan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Hadis sanati tahun ini fardhu lillahi ta'ala. Tahun besok nggak tahu, bisa. Tahun besok gimana? Gak tahu. Allah alam. Masih hidup apa enggak? Gitu. Jelas? Kan? Jadi lebih baik yakin, sehingga kita masuk as-saumuli, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang berhak membalas. Sehingga Nabi Idris diangkat ke langit, masukkan surga sebelum yang lain masuk surga. Setelah diajak Jibril, Idris pulang Idris, gitu ya. Bahasa kasarannya, Idris pulang. Allah bilang, siapa yang masuk surga tidak akan keluar.
abadan abadi. Jadi aku mengikuti perintah Allah karena aku sudah melihat surga luar biasa hebatnya. Jadi salam saja yang kembali. Itu Nabi. Jelas? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Di dalam bulan Ramadan ada zikir tertentu. Di dalam bulan Ramadan ada zikir tertentu. Itu jawabannya nanti 2 minggu yang akan datang. Karena Ramadannya belum lagi. Jadi Ramadannya itu perbanyak baca Quran. Karena Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Yang paling bagus di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Sehingga Ramadan syahrul Quran. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para muhtaram Bapak Kiai Masjid Halim yang telah membahas tentang keistimewaan atau keutamaan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa sunnah Rajab. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lupus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله